Gennaro Gattuso mungkin dikenal sebagai gelandang liar dan legendaris hingga menasbihkan diri sebagai legenda Milan dan timnas Italia. Meski begitu, kiprahnya sebagai pelatih berbanding terbalik dengan karirnya sebagai pemain. Yang teraktual, Rino Gattuso dipecat dari jabatannya sebagai nahkoda Marseille. Pemecatan ini jadi langkah terakhir manajemen Marseille menyusul performa buruk tim sejak awal musim ini. Bahkan pada Senin kemarin, Marseille harus takluk di tangan Brest dengan skor tipis 0-1. Tak pelak, posisi mereka kini terpental di peringkat 9 klasemen Liga Prancis. Karir Gattuso sendiri sebagai pelatih memang belumlah cukup panjang. Dia baru mulai menangani tim senior pada tahun 2017, yaitu ketika ditunjuk Milan sebagai pengganti Vincenzo Montella. Namun apesnya, ia hanya bertahan selama 1,5 tahun saja. Rino melatih Milan dalam 83 pertandingan sebelum akhirnya dipecat pada bulan Mei 2019. Setelah itu ia menerima pinangan Napoli dan hanya bertahan 1,5 tahun. Dirinya pun melanjutkan karir di Valencia dengan masa bakti yang singkat, yakni selama 1 tahun saja. Tak hanya Gattuso, Walter Mazzarri saat ini juga telah didepak Napoli dari kursi pelatih. Ex-nahkoda Inter itu ditunjuk sebagai caretaker menggantikan Rudi Garcia semenjak November tahun lalu. Kendati demikian, Il Partenope yang berstatus juara bertahan justru kehilangan taring semenjak awal musim ini. Mazzarri yang digadang-gadang dapat mengembalikan performa Vika Kvaratskhelia dan kolega justru terus-menerus menunjukkan performa inkonsisten. Alhasil, jelang menghadapi Barcelona di babak 16 besar Liga Champions, Napoli menunjuk staf kepelatihan Spalletti, yakni Francesco Calzona sebagai pelatih sementaranya. Kiper berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi kini menghadapi persimpangan sulit dalam karirnya. Pasca menolak tawaran membela timnas Indonesia, klubnya saat ini Inter Milan dikabarkan akan mengembalikan sang kiper ke Sampdoria. Oleh karena itu, Nerazzurri akan kembali aktif mencari kiper baru di musim panas mendatang. Audero bergabung dengan Inter pada awal musim ini dengan status pinjaman selama semusim. Di sepanjang musim ini, Audero hanya menjadi pelapis Jan Sommer di bawah Mistar. Kiper kelahiran Indonesia tersebut baru tampil 2 kali berseragam Nerazzurri. Situasi tersebut akan mendorong Inter untuk mencari kiper baru di bursa transfer musim panas nanti. Beberapa opsi telah disiapkan manajemen untuk menggantikan Audero. Dan salah satu nama yang muncul adalah Juan Musso. Musso bermain untuk Atalanta sejak tahun 2021 setelah didatangkan dari Udinese. Ia kini tak menjadi pilihan utama Gianpiero Gasperini karena kalah dari Marco Carnesecchi. Di musim 2023-2024 ini, ia telah tampil dalam 16 laga di lintas ajang. Kiper berpaspor Argentina tersebut mencatatkan 7 kali clean sheet dan telah kebobolan 17 kali. Kontrak Musso dengan Atalanta akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, Inter berpotensi mendatangkan pemain berusia 29 tahun tersebut dengan harga yang relatif murah. Tak hanya Musso, namun masih ada beberapa nama lain yang telah disoroti manajemen seperti Michel Di Gregorio, Bento Matuszewski hingga Josep Martinez. Juventus sedang mengalami krisis setelah gagal meraup poin penuh dalam beberapa laga terakhir mereka. Praktis, sinyonya tua hanya mengantongi 2 poin dari 4 pertandingan terakhirnya. Imbas dari performa menurun anak asuh Massimiliano Allegri tersebut kini makin menjauh dari perburuan gelar Scudetto. Mengingat jarak poin Juve dan Inter kini telah mencapai 9 angka. Tak ayal, La Spezia Signora kini memiliki sejumlah rentetan statistik buruk. Seperti mendapatkan 2 poin dari 4 laga terakhir Serie A, dengan rata-rata kebobolan 1,25 gol per laga, atau 30% dari total gol kebobolan di musim ini yang mencapai 17 kali. Catatan clean sheet terakhir mereka pun terjadi pada 21 Januari 2024 lalu. Tak hanya itu, tumpulnya lini depan membuat produktivitas gol mereka menurun drastis. Pasalnya, Juve hanya mampu mencetak 38 gol dari 25 pertandingan Serie A musim ini. Angka tersebut membuat mereka berada di posisi kelima daftar tim paling produktif, selisih 21 gol dari Inter yang menjadi tim paling gacor di musim ini. Pada laga selanjutnya, Dusan Vlahovic dan kawan-kawan akan berusaha bangkit tatkala menjamu Frosinone di Allianz Stadium pada 25 Februari 2024 mendatang.
Simone Inzaghi mengungkapkan kekagumannya terhadap pelatih Atletico Madrid Diego Simeone jelang pertemuan perdana mereka sebagai pelatih. Inzaghi pun menaruh respect yang besar pada tim yang bermarkas di Wanda Metropolitano tersebut. Inter akan menjamu Atletico di leg pertama babak 16 besar UCL musim ini. Rencananya duel seru kedua tim bakal berlangsung di Giuseppe Meazza pada Rabu dini hari nanti. Seperti yang diketahui, baik Inzaghi maupun Simeone pernah sama-sama membela Lazio sewaktu aktif sebagai pemain. Keduanya juga membantu tim ibu kota Italia tersebut menjuarai Serie A tahun 2000 ketika masih dibesut Sven-Göran Eriksson. Tentu saja akan menjadi sebuah kehormatan untuk bisa bertemu kembali dengan Diego. Dia adalah rekan setim yang hebat, kami pernah berprestasi bersama-sama di Lazio sebelum akhirnya ia pergi ke Atletico. Tetapi kami tidak pernah lupa satu sama lain, ucap Simone Inzaghi. Pujian yang dilontarkan Inzaghi itu tentu punya alasan tersendiri. Pasalnya, Simeone merupakan sosok yang disegani sewaktu menjadi pemain maupun menjadi pelatih Atletico saat ini. Menurutnya, pelatih asal Argentina itu layak mendapat respect lebih setelah apa yang sudah ia torehkan di tim ibu kota Spanyol. Saya selalu tahu dia akan menjadi pelatih hebat. Dia sudah 13 tahun bersama klub yang sama dan telah memenangkan banyak hal. Saya tahu betapa sulitnya bertahan dengan klub yang sama selama bertahun-tahun. Ia memiliki karisma yang kuat dan timnya juga memainkan sepak bola yang hebat, tambah pelatih Inter tersebut. Diego Simeone sendiri secara tradisional dikaitkan dengan sepak bola pragmatis dan defensif selama periode kesuksesannya di Atletico. Namun Inzaghi mengungkapkan bahwa ia telah menganalisa dengan seksama bagaimana permainan Atletico dalam 4 laga terakhirnya, termasuk kekalahan dari Sevilla dan Athletic Bilbao serta hasil imbang kontra Real Madrid. Ditambah lagi Nerazzurri memasuki laga ini dengan performa yang sangat ciamik, di mana mereka mampu memenangkan 8 laga terakhirnya di awal tahun 2024 ini. Alhasil, Inzaghi pun optimis dapat menaklukkan Atletico dalam 2 pertemuan nanti untuk dapat melenting ke babak 8 besar Liga Champions. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.